Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita ada di Bread of Life. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam segala kondisi ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan buka bersama dari Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini saya punya sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada penjual tempe. Di satu daerah yang di kota Jogja, ada ibu-ibu penjual tempe. Jadi ibu ini setiap hari itu membuat tempe untuk dijual. Demikianlah aktivitasnya setiap hari seperti itu. Suatu pagi waktu ia melihat tempe yang akan dijualnya, ternyata tempe itu belum jadi. Dan ibu itu kaget. Gimana ini? Bagaimana bisa saya dapat uang hari ini kalau tempe saya ini belum jadi? Tapi ibu itu karena percaya kepada Tuhan Yesus, ibu itu punya iman saudara. Saya akan tetap ke pasar dan saya akan berdoa. Semoga nanti ketika saya ada di dalam angkot, semoga tempe ini sudah matang. Dan akhirnya ibu itu bersiap-siap naik ke angkot dan ibu itu berdoa, Tuhan kiranya tempe ini sudah matang ketika saya sampai ke pasar. Ketika sampai di pasar, ibu itu melihat tempenya dan masih belum matang lagi. Tapi ibu itu tetap berjalan dan ibu itu pergi ke kiosnya dan ia menata dagangannya. Dan ibu itu berkata, Tuhan, saya berdoa, saya dengan iman, tempe saya ini akan matang ketika ada pembeli yang datang. Dan ada pembeli yang datang, dan ibu itu melihat tempenya masih belum matang. Dan ketika ibu itu melihat pembelinya, ibu itu berdoa, Tuhan, tolong bukakan rezeki untuk saya, supaya bisa makan pada hari ini. Karena saya percaya Tuhan akan membuat mujizat bagi saya. Dan yang terjadi adalah pembeli itu bertanya, Ibu, apakah ada tempe yang belum matang? Ibu ini kaget. Loh, dan bertanya, kenapa Mbak kok mencari tempe yang belum matang? Karena anak saya di luar kota minta dikirim tempe dari Jogja dan saya harus mengirim keluar kota, Bu. Jadi saya mau mengirim tempe yang belum matang. Ketika sampai ke tempat anak saya, tempenya baru matang. Dan dalam hati ibu ini sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dagangannya pada hari itu habis terjual. Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu menginginkan yang namanya keberhasilan di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan kesusahan. Demikian juga dengan kita. Kita pasti tidak mau yang mengalami yang namanya kesusahan. Tetapi banyak dari kita yang kita lakukan adalah
kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha, kita sibuk untuk mengejar sesuatu sampai kita ini lupa. Dan kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Kita lupa meminta penyataan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tahukah saudara, semua berkat yang ada di dalam hidup kita itu datangnya berasal dari Tuhan. Jika Tuhan tidak izinkan berkat itu datang dalam hidup kita, sekeras apapun kita mencari berkat itu, secapek apapun kita berlari, sekuat tenaga apapun, Tuhan tidak akan memberikan untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak izinkan berkat itu untuk kita. Tapi lain lagi, jika berkat itu untuk kita sudah berusaha, Tuhan pasti akan menyediakan berkat itu untuk kita, karena berkat itu memang buat kita. Sebagai manusia, kita ini sering sekali melupakan Tuhan. Di dalam perencanaan kita, terkadang kita berjalan seenaknya sendiri. Terkadang kita itu merasa kita bisa tanpa Tuhan. Tetapi yang kita lakukan ini sebenarnya adalah bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan lihat di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan saya mengambil dari bahasa sehari-hari, orang yang mengandalkan orang lain itu seperti semak di padang gurun yang tidak ada penghuninya, dan ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Jadi apapun yang kita upayakan, kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak buka jalan, kita tidak akan bisa melihat yang namanya kebaikan Tuhan. Lalu kita akan lihat di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di ayat ini sudah jelas sekali bahwa kita ini harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari juga berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Jadi yang di sini yang saya tulis adalah beberapa poin di dalam mengandalkan Tuhan adalah 1. Mengandalkan Tuhan berarti kita merasa diri kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Ibaratnya kita tidak ada landasan untuk menjalani hidup ini. Dan ketika ada satu hal yang buruk datang, kita tidak ada landasan, kita akan mudah jatuh. Yang kedua, berharap penuh kepada Tuhan. Jika kita berharap kepada Tuhan, harapan kita tidak akan sia-sia. Alkitab telah berjanji kepada kita. Dan jika kita tidak berharap kepada Tuhan, hidup kita itu akan selalu menderita karena tidak ada sumber pengharapan di dalam hidup kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin besar pula anugerah dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin besar juga janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari ayat ini, marilah kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepadanya. Sebab rancangannya itu tidak terselami. Jalan Tuhan kita tidak pernah tahu. Dan bagian kita hanya percaya dan berharap penuh kepadanya. Jangan pernah takut gagal melakukan segala sesuatu. Percayalah, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, maka setiap langkah kita akan dibuat berhasil. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya
kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Saya mengerti di dalam kehidupan kita semua, banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita patah semangat, membuat kita merasa tidak ada harapan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, bahkan akan dikuatkan ketika menghadapi setiap permasalahan yang ada. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mengerti dalam kehidupan kami ada banyak masa sulit Tuhan, di mana kami tidak bisa melewatinya sendiri. Karena kalau kami menghadapi sendiri Tuhan, mungkin kami akan mencari cara manusia Tuhan. Dan ketika kami mencari cara manusia Tuhan, yang kami dapatkan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan akan mencelakakan diri kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada-Mu. Ampuni jika banyak kesalahan dan dosa yang selama ini kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya kasih dan karunia yang berasal dari Allah Bapa menyertai kita sampai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, meskipun masalah banyak, tidak pernah berhenti, tetapi Tuhan menjadi landasan untuk tetap kuat di dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.